Selamat berjumpa kembali dengan siaran radio dari Reform Broadcasting Ministry yang disiarkan untuk menjadi berkat bagi setiap pendengar, yaitu anak-anak Tuhan. Dan kita masih di dalam suatu topik yang sama, yaitu ayah yang takut akan Allah. Yang pernah saya bacakan dari Mazmur 128, yang sebetulnya berkaitan dengan semua bagian dari Alkitab. Oleh karena kata takut akan Tuhan, yaitu fear of the Lord, itu merupakan esensi. Dan para saya bicara mengenai esensi, bagaimana sebetulnya manusia itu beriman kepada Allah. Maka sebetulnya kita sedang bicara mengenai hal yang maha penting, yang sebetulnya Allah sediakan bagi setiap orang percaya. Ini masalah rohani, saudara. Jadi saudara, kalau kita mau perhatikan, kadang-kadang di dalam hidup ini kita menjumpai banyak ayah yang ternyata punya istri, yaitu ibu, yang sebetulnya lebih dominan dan lebih mampu, lebih bijaksana, bahkan lebih matang di dalam kepribadian dan kerohaniannya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana seorang ayah yang takut akan Allah? Jikalau ternyata istrinya lebih pintar, lebih matang, lebih bertanggung jawab, ya kan? Bahkan di dalam hal rohani dia lebih mature. Saudara, merupakan sesuatu dilema yang hidup. Kadang-kadang kita itu berpikir bahwa seorang ayah dengan sendirinya harus bisa menjadi kepala keluarga. Oleh karena dalam 1 Korintus pasal 11 kan dikatakan di bawah Kristus harus laki-laki, yaitu ayah. Dan di bawah ayah itu baru ibu, yaitu istrinya. Nah, baru setelah itu anak-anaknya. Sehingga di dalam 1 Timotius sampai dikatakan istri tidak seharusnya mengajar. Istri tidak seharusnya memimpin akan rumah tangga maupun gereja. Seorang wanita tidak seharusnya begitu. Waduh. Jadi kalau kita melihat Alkitab mengatakan itu, tetapi realitanya seringkali seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang lebih pintar dari dia, yang lebih bijaksana dari dia, yang lebih mampu dari dia, bahkan yang lebih bertanggung jawab dari dia, bahkan rohaninya lebih mature dari dia. Lalu bagaimana? Jadi antara apa yang Tuhan kehendaki dengan apa yang menjadi realita hidup seringkali tidak sama dan tidak matching namanya. Padahal kita berbicara mengenai ayah yang takut akan Allah. Berarti seharusnya ayah yang takut Allah tahu apa yang Allah kehendaki di dalam keluarga, dia menjadi kepala rumah tangga. Tapi realita seringkali tidak seperti itu. Jadi saudara, dengan melihat antara apa yang ideal dengan apa yang menjadi realita, titik temunya justru di dalam iman yang sejati. Nah, ini menarik sekali. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan tidak menuntut orang sama. Dalam Lukas pasal 12 dikatakan ayat yang ke-48. Kepada yang diberi banyak, Tuhan menuntut banyak. Tuhan tidak pernah memberi ujian lebih daripada apa yang kita bisa pikul. Dalam 1 Korintus pasal 10. Bahkan Tuhan ternyata memberikan talenta beda-beda. Ada yang diberi talenta 1, ada yang diberi talenta 5. Nah, sekarang ternyata kalau laki-laki ternyata talentanya lebih kecil dari istrinya, lalu bagaimana? Jadi itu kita harus bisa mengintegrasikan akan dua aspek yang seolah-olah tidak matching ini. Jadi saudara, menjadi seorang ayah yang takut akan Tuhan, pertama dia harus tahu bahwa Tuhan sebetulnya menginginkan dia mengenali diri sendiri dan belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan sediakan baginya.
Jadi Tuhan tidak langsung menuntut seorang suami dengan sendirinya menjadi kepala keluarga yang bisa memimpin PA, yang bisa memimpin meditasi, yang dia bisa menjadi breadwinner. Semuanya dia yang memimpin dan tanggung jawab. Ternyata tidak begitu. Tapi dia harus sadar diri. Nah, sadar diri artinya dia tahu siapa aku, kemampuanmu berapa. Makanya dalam Roma pasal 12 dikatakan oleh Rasul Paulus, jangan kamu berpikir lebih daripada yang pantas dan patut kamu pikirkan. Pikirkan demikian rupa saja, sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Jadi kenali dulu. Lalu belajar mensyukuri apa yang Tuhan sediakan. Makanya beberapa contoh di dalam Alkitab, nah secara khusus Amsal Soleman pasal yang ke-31. Itu diceritakan bukan laki-lakinya, bukan si ayah. Yang diceritakan adalah istri, yaitu wanita yang takut akan Allah. Yang ternyata lebih pandai dari suaminya. Yang ternyata lebih bijaksana dari suaminya. Yang ternyata lebih matang imannya dari suaminya. Yang ternyata bisa memimpin seluruh keluarga dan Tuhan izinkan. Oleh karena realitanya begitu. Disebutkan wanita yang takut akan Tuhan. Itu adalah wanita yang hebat. Wanita karier yang bisa mengatur sampai kepada setiap budaknya. Yang mempunyai pekerjaan yang sukses, yang mendatangkan kapal-kapal dari luar negeri. Tetapi wanita yang tough, yang tidak kenal lelah, yang ternyata bekerja memintal akan pakaiannya, benang dan kemudian membuat pakaian pada malam hari. Jantranya, alat untuk pemintalnya tidak pernah berhenti pada malam hari. Pelitanya tidak pernah padam. Bahkan disebutkan dia menyediakan pakaian bagi suami dan anak-anaknya menjelang musim dingin. Luar biasa. Jadi wanita yang bisa memilih jenis pekerjaan yang tidak mengganggu akan tanggung jawabnya di rumah. Dia membeli kebun anggur. Sehingga dia tinggal kasih tugas kepada pelayan-pelayannya untuk mengatur, untuk memelihara kebun tersebut. Tetapi dia adalah wanita yang berhasil dan semua hal. Meskipun demikian, apa yang ditulis dalam Amsal 31? Wanita seperti ini adalah wanita yang takut akan Allah. Sehingga dia sadar, dia tidak seharusnya menjadi kepala keluarga. Sehingga dia justru memberikan rasa respek dan hormat kepada suami yang sebetulnya lebih bodoh dari dirinya. Mengangkat martabat suaminya. Dari seorang yang tadinya tidak terhormat. Sekarang itu dikenal di masyarakat menjadi tua-tua yang duduk di pintu gerbang. Yang ikut menjadi penasehat untuk seluruh kota. Kenapa? Karena istrinya yang mendukung menciptakan kondisi sampai suaminya itu menjadi orang yang akhirnya dari tidak mampu menjadi kepala keluarga. Dia sekarang menjadi kepala keluarga. Yang tidak mampu punya peran di masyarakat. Sekarang mampu punya peran di masyarakat. Karena pahlawan yang hebat yang tidak kelihatan ini. Yaitu istri yang takut akan Allah. Jadi bagi suami yang takut akan Allah. Dia tahu dulu, kenali siapa dirinya. Kemudian syukuri apa yang Tuhan sediakan padanya. Berarti melihat istrinya yang Tuhan pakai menjadi kepala keluarga, dia tidak iri. Dia tidak menghambat. Dia tidak justru bermusuhan dengan istrinya. Dia relakan istrinya memberikan kepadanya sumbangan yang dia sendiri tidak mampu untuk kembangkan sendiri. Yaitu segala sesuatu yang sebetulnya itu dia perlukan menjadi kepala keluarga. Jadi seorang suami yang takut akan Allah adalah suami yang tetap teachable, mau belajar. Bahkan belajar dari istrinya. Yang rela ditolong oleh istrinya. Bahkan ditolong oleh anak-anaknya. Untuk menjadi seorang yang berperan seperti apa yang Tuhan mau. Jadi di dalam 7 Habits dari Stephen Covey, dia pernah mengatakan mengenai kalimat yang menarik. Seorang yang menjadi leader
itu sebetulnya bukan hanya mampu untuk hidup dependent, self-support, tetapi leader yang sesungguhnya. Dia sadar, sehingga dia itu menciptakan budaya mutual dependency, budaya untuk saling ketergantungan, termasuk dengan istrinya. Sehingga dia mau ditolong, mau ditegur, mau dimarahin, mau didisiplin. Oleh karena hidupnya dia tahu, saya penuh kelemahan, saya perlu bantuan, saya perlu pertolongan. Saya tidak bisa hidup sendiri. Saya tidak mampu menjadi kepala keluarga tanpa bantuan istri saya. Orang yang takut akan Allah, rela dididik oleh Allah melalui jalan apa saja, termasuk melalui istrinya. Jadi para pendengar yang kami hormati, sekarang dengar apa yang Saudara Etis mau katakan. Pak Yakub, pengalaman saya setelah menikah 7 tahun ini, ternyata saya juga tidak selalu terampil menjalankan peran-peran itu. Saya juga menemukan itu dalam banyak pengalaman rekan-rekan dan dari bacaan-bacaan. Keterampilan menjadi seorang menjalankan peran sebagai ayah ini ini sesuatu yang bisa dilatih, bisa dipelajari. Dan kalau itu bisa dilatih, bisa dipelajari, apakah itu perlu bagi para ayah juga untuk kita seperti tahu sekarang ini kan ada kadang kegiatan-kegiatan seperti itu untuk melatih keterampilan itu. Apa itu sesuatu yang perlu dilakukan? Saya rasa termasuk melalui siaran radio ini. Sebetulnya kita itu mau belajar apa enggak? Jadi kalau orang itu tidak mau belajar, meskipun ada buku, ada siaran seperti ini, ada ceramah, hatinya bebal. Sehingga akhirnya dia tidak berubah. Dari dulu ya tetap menjadi ayah yang tidak bertanggung jawab. Padahal ayah yang takut akan Allah. Dia sangat waspada. Dia harus bertanggung jawab. Dia harus belajar. Dia harus berubah. Dia rela dilengkapi. Bahkan melalui sarana yang tadinya dia tidak sukai. Jadi para pendengar yang kami hormati, sebenarnya kehidupan sebagai anak Tuhan ini kehidupan dalam kasih karunia yang ajaib. Mari kita syukuri kepada Tuhan. Siapa seperti kita ini yang terus Tuhan lengkapi supaya kita itu makin menjadi manusia. Bukan hanya diperkenan manusia, tetapi manusia yang diperkenan Allah. Kita bukan hanya berperan untuk area-area tertentu, tapi Tuhan ingin kita berperan semakin lama, semakin maksimal di dalam kehidupan yang Tuhan sediakan ini. Jikalau Anda punya berbagai pertanyaan, silakan hubungin akan pelayanan hotline kami 794 3829. Tuhan memberkati Anda.